Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjabarkan hasil diskusi kami mengenai ekosistem kolam. Pengertian ekosistem kolam. Ekosistem sendiri adalah hubungan saling berkaitan dan ketergantungan antara makhluk hidup dengan komponen abiotik dalam kesatuan hidupnya. Sedangkan kolam adalah salah satu contoh ekosistem sederhana buatan manusia, namun termasuk dalam ekosistem yang sempurna karena memiliki 6 komponen lengkap dan proses-prosesnya. Sehingga ekosistem kolam dapat diartikan sebagai suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Kolam selain sebagai media hidup ikan juga harus dapat berfungsi sebagai sumber makanan alami bagi ikan. Artinya kolam harus berpotensi untuk dapat menumbuhkan makanan alami. Ekosistem kolam memiliki kekhasan tersendiri sebab until biosistem yang ada berbeda dengan biosistem lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen ekosistem kolam. Dalam komponen ekosistem kolam terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa sih komponen biotik dan komponen abiotik? Komponen biotik merupakan komponen yang meliputi makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, dalam komponen ini terdapat peran dan fungsinya masing-masing, seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang meliputi benda tak hidup berupa keadaan fisik dan kimia yang membantu makhluk hidup agar mempertahankan hidupnya. Nah, pada komponen abiotik ini terdapat ekosistem kolamnya yang terlarut dalam air seperti CO2, O2, asam amino, materi humus, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai rantai makanan dalam ekosistem kolam. Nah, rantai makanan dalam ekosistem kolam ini terbagi menjadi 3 tingkatan trofik dasar. Yang pertama, tingkatan trofik yang menyiapkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari dan diwakili oleh produsen, misalnya tumbuhan hijau. Kemudian pada tingkatan trofik yang kedua diwakili oleh ikan kecil yang memakan tumbuhan hijau, semisal lumut. Dan tingkatan trofik yang terakhir yaitu diwakili oleh ikan besar yang memakan ikan kecil maupun rumput-rumputan. Jadi bisa digambarkan dalam proses rantai makanan ekosistem kolam, yaitu fitoplankton dimakan zooplankton, dimakan ikan mas, dimakan manusia, dan manusia diuraikan atau dekomposer. Contoh rantai makanan pada ekosistem ini yaitu lumut dimakan zooplankton, dimakan ikan mas, dan dimakan manusia, kemudian manusia diuraikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses-proses pada ekosistem kolam. Berikut adalah penjelasan pada beberapa proses ekosistem kolam secara fungsional. Pada proses ini terdapat lintasan atau aliran energi yang berasal dari sinar matahari sebagai tenaga pengendali. Energi sinar matahari merupakan sumber energi dari segala ekosistem. Jadi, sinar matahari menjadi pusat dari proses ekosistem, proses rantai makanan ini. Disebut juga sebagai lintasan atau aliran karena energi beredar dalam ekosistem, hingga dapat membentuk sebuah rantai makanan hingga jaring-jaring makanan. Seperti tumbuhan yang memanfaatkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, kemudian tumbuhan sebagai produsen dalam ekosistem yang akan memulai sebuah rantai makanan. Terdapat juga daur materi. Daur materi merupakan perputaran materi atau substansi memulai proses makan dan dimakan.
Contohnya pada daur materi yang dimulai dari lumut sebagai produsen, produsen akan menangkap serta mengikat energi kimia yang diperoleh dari cahaya matahari. Selanjutnya, konsumen yang melanjutkan organisme heterotrof, yaitu zooplankton, memakan lumut, dan konsumen terakhir atau puncak adalah manusia. Setelah manusia tersebut mati akan diuraikan oleh mikroba yang ada di dalam tanah. Daur materi tersebut terus berputar karena materi yang ada di dalam bahan panganannya ikut berpindah menuju konsumen berikutnya. Pada rantai makanan dimulai dari materi pada produsen berpindah pada konsumen primer, kemudian ke konsumen sekunder. Berlanjut ke konsumen selanjutnya hingga ke konsumen terakhir. Terakhir, dekomposer yang mendaur materi yang akan dikembalikan ke tanah sehingga produsen dapat memanfaatkan lagi. Dengan demikian, daur materi yang ada akan terputus dan akan terus berlanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekosistem kolam. Yang pertama, memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, yaitu kurang dari 1%. Yang kedua, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, memiliki suhu bervariasi yang sangat rendah. Dan yang terakhir, kurangnya cahaya matahari yang masuk. Kolam sebagai ekosistem air tawar yang dibagi menjadi tiga daerah berdasarkan intensitas cahaya yang masuk ke daerahnya sebagai berikut. Yang pertama, kolam memiliki zona literotolial yang cukup besar. Zona literotolial yaitu zona daerah pada kolam yang dapat ditembus oleh cahaya matahari sampai ke dasar kolam. Yang kedua, kolam memiliki zona limnetik yang kecil bahkan tidak ada, yaitu daerah pada kolam yang terbuka dari tepian dan kedalaman yang dapat dijangkau oleh cahaya matahari. Dan yang terakhir, kolam memiliki zona profundal yang kecil bahkan tidak ada, yaitu daerah dasar kolam yang tidak dapat dijangkau cahaya matahari. Daerah ini dihuni oleh organisme pengurai serat hewan dan pemangsa. Pada suatu ekosistem akan ada peristiwa atau kegiatan yang namanya makan dan dimakan, mangsa dan dimangsa, antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, dengan urutan dan arah tertentu yang disebut dengan rantai makanan. Dalam urutannya, setiap makhluk hidup berperan dengan sesuai posisi, kedudukan, dan kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Sekian hasil penjabaran dari kelompok kami tentang ekosistem kolam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.